Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir dari al-asma al-majrurah, isim-isim yang di-i'rab jar, baik dengan tanda jar kasrah, fathah, ya ataupun kasrah muqaddarah. Perlu diingat kembali bahwa kasrah ya digunakan untuk isim mufrad, digunakan untuk jamak muannas salim, digunakan untuk jamak taksir. Sedangkan fathah digunakan untuk ismul ladzi la yansarif, sedangkan ya sukun digunakan untuk musanna, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Sedangkan kasrah muqaddarah digunakan untuk isim maksur, isim yang berakhiran dengan alif yang tetap dan huruf sebelumnya berharokat fathah, seperti ya Musa, Isa, dan juga kasrah muqaddarah digunakan untuk isim manqus, ya, isim yang berakhiran dengan ya yang tetap dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah, seperti kata ad-da'i, seperti kata ya al-qadhi, ya, seperti kata ya ar-rami dan seterusnya. Itu adalah isim manqus yang majrurnya dengan tanda apa? Kasrah muqaddarah. Sekarang kita akan membahas yang terakhir gitu ya, dari isim-isim yang di-i'rab majrur. Pembahasan yang terakhir isim-isim yang di-i'rab majrur adalah pembahasan at-tawabi'u, na'am, lismil majruri. Na'am, ya. Yaitu kata yang mengikuti i'rab isim sebelumnya yang majrur. Seperti yang pernah dibahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa ketika kita membahas kata at-tawabi', ya, at-tawabi', maka di sana meliputi at-tawabi' li ismil marfu', at-tawabi' li ismil mansub, dan at-tawabi' li ismil majrur. Ya, li ismil majrur, yaitu kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang i'rabnya apa? Majrur. Nah, ketika kita membahas at-tawabi', saudaraku dan saudariku, maka tidak lepas kita membahas apa? Pembahasan na'at. Kemudian pembahasan apa? Atof. Kemudian pembahasan apa? Badal. Dan yang terakhir pembahasan apa? Taukid. Nah, ini pembahasan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan apa? Sebelumnya. Apa itu na'at? Di sana ada man'ut. Kemudian apa itu atof? Di sana ada huruf atof. Di sana ada ma'tuf. Apa itu badal? Di sana ada mubdal minhu. Apa itu taukid? Di sana ada muakkad dengan apa? Pembagian-pembagiannya. Nah, di sini wahai saudaraku dan saudariku, ketika kita membahas at-tawabi' li ismil majrur, maka yang pertama ya yang harus kita pahami adalah apa? Na'at. Di mana na'at seperti yang sudah kita ulang-ulang di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di sana ada na'at dan di sana ada apa? Man'ut. Ya, ada na'at dan ada man'ut. Di mana na'at sifat harus mengikuti apa? Man'ut, kata yang disifati, meliputi i'rabnya, meliputi bilangannya, meliputi jenisnya dan bentuk penulisannya. Maka ketika di sana ada contoh misalnya ya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Perhatikan baik-baik ya. Wa takunul jibalu, na'am, kal ihnil
Naam. Kal'ihnil manfus. Naam ya. Kal'ihnil manfush. Ya. Jadi di sana ada kata apa? Kal'ihnil naam manfushi. Perhatikan baik-baik. Al-ihn ini kedudukannya sebagai man'ut, sedangkan al-manfush sebagai apa? Na'at. Perhatikan ya. Al-ihni i'rabnya di sini majrur. Maka na'atnya i'rabnya juga harus apa? Majrur. Alasannya al-ihni di sini apa? Majrur karena diawali dengan apa? Huruf jar ka. Gitu ya. Jadi kal-ihnil manfushi. Al-ihni sebagai kata yang disifati, sedangkan al-manfushi sebagai apa? Sifatnya. Di sini ya sudah terpenuhi yang pertama i'rabnya, sama-sama apa? Majrur. Yang kedua jenisnya. Ya, jenisnya. Di sini sama-sama apa? Mudzakkar. Yang ketiga apa? Ya, bilangannya sama-sama apa? Mufrad. Ya. Kemudian yang terakhir bentuk penulisannya sama-sama dia ma'rifat berawalan dengan alif lam. Ya. Jadi at-tawabi li ismil majrur meliputi yang pertama adalah na'at dan man'ut. Bila man'utnya majrur, maka na'atnya juga harus ikut apa? Majrur. Kemudian yang berikutnya, ya, saudaraku dan saudariku, at-tawabi li ismil majrur meliputi apa? Pembahasan atof. Ya, pembahasan apa? Atof. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, ya. Di sana misalnya apa? Ya, lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Lahu, na'am. Mulkus samawati, na'am, wal ardi. Na'am. Ya, mulkus samawati wal ardi. Perhatikan baik-baik. Di sana ada kata as-samawati wal ardi. Di mana seperti yang tadi telah saya sampaikan, ketika kita membahas atof, maka tidak lepas dari atof itu sendiri huruf atof dan maktuf. Ya, mana ya huruf atof di dalam as-samawati wal ardi kita dapati di sana ada huruf wa. Ya, kita dapati di sana ada huruf wa. Di mana huruf atof salah satunya ada wa, ada fa, ada au, ada thumma dan seterusnya. Maka lahu mulkus samawati wal ardi, wa di sini adalah huruf atof, huruf yang berfungsi untuk apa? Mengaitkan antara kata sesudahnya dengan kata apa? Sebelumnya. Yang kita sebut dengan apa? Atof, gitu ya. Dan apa? Maktuf. Naam. Jadi ada as-samawat sebagai kata yang apa? Dikaitkan ataupun disandarkan dengan apa? Kata sesudah apa? Huruf atof, yaitu al-ardi. Maka al-ardi di sini perhatikan baik-baik, i'rabnya majrur. Mengapa? Karena kata sebelum huruf atof i'rabnya juga apa? Majrur. Mengapa as-samawati di sini i'rabnya majrur? Karena selain dia sebagai maktuf, dia juga sebagai apa? Mudhaf ilaih. Untuk apa? Mulku. Jadi mulku di sini sebagai apa? Mudhaf. Seperti yang tadi telah kita bahas, ya, di pembahasan yang kedua dari isim-isim yang majrur, yaitu mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih adalah kata terakhir dalam susunan al-idhafah. Ya. Maka ketika didapati kata terakhir dalam susunan al-idhafah, maka pastikan i'rabnya dia apa? Majrur. Mulku sebagai mudhaf, as-samawati sebagai mudhaf ilaih. Selain as-samawati sebagai mudhaf ilaih, as-samawati di sini sebagai maktuf. Apa itu maktuf? Kata yang terletak sebelum huruf atof. Maka kata yang terletak sebelum huruf atof ini dijadikan sebagai sandaran, ya, dijadikan sebagai apa? Sandaran, ya, penghubung
untuk menentukan apa? I'rab kata sesudah apa? Huruf athof. Jadi mengapa dibaca al-ardi, tidak al-ardu ataupun al-ardo? Karena ya maktufnya i'rabnya majrur. Jadi lahu mulkus samawati wal ardi. Mengapa al-ardi di sini sama-sama majrur? Karena di sana ada huruf athof yaitu apa? Wawu. Ini yang penting untuk apa? Kita perhatikan dengan baik dan benar. Jadi at-tawabi li ismil majrur. Yang kedua adalah pembahasan athof. Di dalam pembahasan athof kita selalu dapati athof itu sendiri, huruf athof dan apa? Maktuf. Kemudian yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Pembahasan al-badlu. Ya, pembahasan apa? Al-badlu. Ya. Di sana ada kata misalnya alhamdu. Naam. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Naam. Ya, alhamdu lillahi rabbil alamin. Naam. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Di sini kita dapati susunan apa? Al-badlu. Apa itu al-badlu? Yaitu ungkapan yang digunakan untuk menggantikan ungkapan apa? Sebelumnya. Ya, maka lillahi lafzul jalalah di sini kita katakan sebagai apa? Mubdal minhu. Sedangkan apa? Rabbil alamin kita katakan sebagai badal. Nah, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, lafzul jalalah di sini i'rabnya apa? Majrur karena masuknya huruf jar li. Jadi karena adanya huruf jar apa? Li, asalnya Allahu, setelah dimasukkan huruf jar li menjadi apa? Lillahi. Ya. Kemudian Rabbi di sini i'rabnya juga apa? Majrur. Jadi lafzul jalalah sebagai mubdal minhu, ungkapan atau kata yang digantikan oleh kata sesudahnya, yaitu Rabbil alamin. Maka kita tidak boleh mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbul alamin. Mengapa? Karena Rabbil alamin, Rabbi mudhafnya di sini ya, i'rabnya harus sama dengan mubdal. Jika mubdalnya majrur, maka badalnya juga harus apa? Majrur. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Alhamdulillahi, lillahi lafzul jalalah di sini sebagai kata yang digantikan oleh apa? Rabbil alamin. Jadi Rabb semesta alam itu adalah Allah. Allah itu ya Rabb semesta alam. Dan ini masuk ke dalam pembahasan apa? Badal kul minal kul. Ya, ini contoh dari ya kata yang ketiga dari at-tawabi li ismil majrur, yaitu apa? Badal. Jadi tolong diingat baik-baik, lafzul jalalah di sini ya majrur karena adanya li. Karena adanya huruf jar apa? Li. Dia sebagai mubdal minhu. Kalau ada mubdal minhu, pastikan di sana ada apa? Badalnya. Mana badalnya? Rabbi. Rabbil alamin. Rabbi selain sebagai badal, dia sebagai mudhaf dan dia sebagai mudhaf ilaih, majrurnya dengan ya sukun. Ya, semoga dimengerti. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, pembahasan at-tawabi yang terakhir adalah apa? Taukid. Ya, pembahasan apa? Taukid. Di mana ketika kita membahas apa? At-taukid, ya, maka kita akan apa? Ya, mendapati yaitu apa? Ya, muakkad. Jadi ada taukid dan ada muakkad. Ya, apa itu taukid? Yaitu kata yang digunakan untuk apa? Menguatkan. Ya. Jadi kata yang digunakan untuk apa? Menguatkan ya kata sebelumnya. Ya. Taukid adalah apa? Kata yang digunakan untuk apa?
menguatkan kata sebelumnya. Sedangkan muakkad adalah apa? Kata yang dikuatkan. Misalnya apa? Ihtammal muslimuna bil ulumi apa? Kulliha. Perhatikan baik-baik. Nah, saya membuat contoh misalnya apa? Kata ihtammal muslimuna. Nah, di sana ada kata ihtamma. Nah, ihtammal muslimuna bil ulumi kulliha. Naam ya. Ihtammal muslimuna bil ulumi kulliha. Nah, perhatikan baik-baik kata yang saya beri garis bawah. Ya. Di sini ada kata al-ulumi kulliha. Ya. Al-ulumi kulliha. Orang Islam itu ya memberikan perhatian penuh ya terhadap ilmu semuanya. Jadi bukan hanya ilmu agama yang dia perhatikan, tapi semua ilmu yang bermanfaat untuk apa? Ya, agamanya, dunianya, akhiratnya lebih-lebih akan dia perhatikan. Perhatikan bil ulumi kulliha. Al-ulumi di sini adalah isim yang majrur karena sebab apa? Bi. Ya kan? Jadi al-ulumi kulliha. Maka kulliha di sini sebagai apa? Taukid. Ya, taukid apa dia? Ma'nawi. Karena dia menggunakan kullun. Jadi ada taukid lafzi, pengulangan kata, ada taukid apa? Ma'nawi. Ya, menggunakan kata tertentu. Sedangkan al-ulumi di sini, ya, al-ulumi di sini adalah apa? Muakkadnya, ya, kata yang dikuatkan. Jadi al-ulumi kulliha, seluruh ilmu. Jadi ilmu semuanya itu diperhatikan oleh kaum muslimin, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk dunianya, ya, untuk agamanya, lebih-lebih untuk akhiratnya. Jadi mengapa taukidnya di sini tidak kita baca kullaha atau apa? Kulluha? Mengapa kulliha? Karena taukid harus mengikuti i'rab apa? Muakkadnya. Bila muakkadnya majrur, ya kan? Maka taukidnya harus majrur. Bil ulumi kulliha. Ya, bil ulumi bi al-ulumi kulliha. Tidak boleh dibaca kulluha, tidak boleh pula apa? Kullaha. Semoga ya penjelasan ini bisa dimengerti bahwa isim-isim yang di i'rab majrur di sana ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah diawali dengan huruf jar, ya. Yang berikutnya diawali dengan hurufnya qasam seperti wal fajri, walayalin asr, wal asri, wadduha dan seterusnya. Huruf-huruf itu adalah huruf qasam, huruf untuk bersumpah, ya. Wasyamsi, ya, wadduhaha, itu adalah huruf sumpah. Kemudian yang kedua, ya, isim itu di i'rab majrur bila dia ya berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dalam susunan apa? Al-idhafah, seperti al-alamina. Kita tidak membaca al-alamuna karena apa? Dia mudhaf ilaih. Tanda jarnya dengan ya karena dia berbentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir, ketika isim tersebut masuk ke dalam bab at-tawabi' li ismil majrur, meliputi na'at man'ut, ataf ma'tuf, ya, badal mubdal dan taukid muakkad. Semoga contoh-contoh tersebut bisa memahamkan antum dan antunna semua untuk memahami na'at yang majrur, ataf yang majrur, badal yang apa? Majrur, dan taukid yang majrur. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita usahakan ini, dan semoga ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.